Kesalahan George Martin di MotoGP Mandalika dinilai sangat bodoh. George Martin harus mengubur asa untuk sapu bersih kemenangan pada balapan MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika, Lombok akhir pekan lalu. Usai finish pertama pada sprint race, George Martin bisa memimpin balapan saat main race namun harus mengalami kecelakaan. Manajer banyak pembalap top Carlo Pernat secara khusus mengkritik fakta George Martin. Kecelakaan di main race MotoGP Mandalika. Menurutnya, apa yang dilakukan George Martin merupakan sebuah kesalahan bodoh. Dia berkata, "Mereka bilang Pecco Bagnaia dalam tekanan, tapi ternyata justru Martin yang merasa tertekan. Kecelakaan yang ia alami sangat bodoh." Sementara itu, George Martin merasa performanya baik di balapan MotoGP Mandalika. Terlepas dirinya terjatuh, dia berkata, "Saya merasa baik-baik saja. Saya mengerem tidak terlalu keras pada saat itu." Ini gimana tuh, aku bingung ya. Dia berkata, "Mereka bilang Pecco Bagnaia dalam tekanan, tapi ternyata justru Martin yang merasa tertekan. Kecelakaan yang ia alami sangat bodoh." Sementara itu, George Martin merasa performanya baik di balapan MotoGP Mandalika. Terlepas dirinya terjatuh, dia berkata, "Saya merasa baik-baik saja. Saya mengerem tidak terlalu keras pada saat itu. Saya memimpin 3 detik. Finish ketiga MotoGP Mandalika. Fabio Quartararo, "Ini adalah podium terbaik saya." Pembalap Yamaha Fabio Quartararo mengatakan finish ketiga di MotoGP Indonesia adalah podium terbaiknya tahun ini. Juara MotoGP 2021 itu menikmati salah satu akhir pekan terkuatnya musim ini di sirkuit Mandalika. Ia menempatkan posisi 4 pada sesi kualifikasi dan finish kelima dalam sprint race. Di sesi balapan, Quartararo bersaing memperebutkan kemenangan di akhir balapan bersama Francesco Bagnaia dan Maverick Vinales. Akhirnya finish ketiga tetapi hanya terpaut 0,433 detik dari posisi pertama. Fabio Quartararo menandai margin penyelesaian terdekatnya dengan pemenang sepanjang musim dengan rekornya di India dan Amerika dengan selisih 8,855 detik dan 4,936 detik dari posisi pertama. Atas raihan yang ia dapatkan di sirkuit Mandalika, Fabio Quartararo menegaskan bahwa podium ketiga yang ia dapatkan merupakan podium terbaik sepanjang MotoGP 2023. Michelin rayakan kemenangan ke-500 di MotoGP Mandalika. Cuaca panas terik menyengat kulit di sirkuit Mandalika Minggu siang 15 Oktober 2023. Penunjuk temperatur di handphone mencatat 37 derajat Celcius. Sedangkan menurut laman MotoGP, temperatur aspal mencapai 46 derajat saat balapan puncak MotoGP digelar pada pukul 3 WITA. Capaian Bagnaia ini sekaligus merayakan 50 tahun kerjasama Michelin dengan MotoGP sebagai pemasok tunggal ban dan kemenangan ke-500 di kelas utama. Keterlibatan Michelin di kejuaraan dunia FIM dimulai sejak tahun 1973, ditandai dengan 500 kemenangan dan 60 pemenang berbeda. Kemenangan ini mencakup 12 negara berbeda dan dari 8 pabrikan. Sebanyak 72% dari kemenangan ini disebabkan oleh persaingan antar produsen ban, dan Michelin mencapai 28% dalam skenario satu merek. Perputaran uang di MotoGP Mandalika 2023. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatatkan perputaran uang selama kegiatan MotoGP Mandalika 2023 mencapai 914 miliar rupiah. Hasil penjualan tiketnya sebesar 73 miliar dan pengeluaran wisatawan mencapai sekitar 841 miliar rupiah. Ini merupakan hasil sementara karena proses penghitungan masih berlangsung. MotoGP Mandalika tahun ini mencatatkan jumlah penonton sebanyak 102.000 orang. Sebagian besar penonton berasal dari Nusa Tenggara Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Jakarta. Dari total penonton tersebut, sebanyak 40% memilih menginap di hotel, 20% di homestay, dan sisanya menginap di resort dan rumah keluarga.
Penginapan di wilayah Mandalika, Praha, dan Kota Mataram mencatatkan okupansi 100% dan terdapat kenaikan harga dari 2 hingga 3 kali lipat dari harga normal. Faktor yang buat Bagnaia juara di MotoGP Mandalika 2023. Francesco Bagnaia berhasil keluar sebagai juara di Grand Prix MotoGP Mandalika 2023 pada akhir pekan kemarin. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut mampu naik 12 peringkat dari posisi awal balapannya, yakni P13. Meski tidak diunggulkan, Bagnaia membuat awal yang bagus dan sukses naik ke urutan ke-6 di akhir lap membuka MotoGP Mandalika. Alhasil, Bagnaia mampu menyalip kedua pembalap di depannya dengan margin kemenangan sebesar 0,3 detik. Pembalap yang akrab disapa Peko tersebut menjelaskan beberapa faktor yang membuatnya mampu menjadi pemenang di sirkuit Mandalika. Dia berkata, "Saya menjaga ban saya. Kemudian ketika saya melihat lap tersisa, saya hanya mencoba mendorong lagi untuk menempatkan saya di depan. Menang di sini dan mulai dari P13 sangat bagus."